وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang saya muliakan. Pertama, kita tidak lupa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukannya kita kembali di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita pohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita sudah kembali berada di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah masih diberikan Allah kesempatan untuk kita menghirup udara Zulhijjah tahun ini. Karena bulan Zulhijjah itu salah satu bulan yang dimuliakan Allah dari 4 bulan yang dimuliakannya. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara sahram fi kitabillah. Sesungguhnya bilang-bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang tercantum di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak tercipta langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari yang 12 itu ada 4 bulan haram. Salah satunya Zulhijjah. Di mana keagungan bulan Zulhijjah itu? Termasuk pada bulan Zulhijjah itu umat Islam merayakan hari raya terbesar di dalam agama Islam. Karena ada 2 hari raya yang agung, Idul Adha dan Idul Fitri. Dari kedua hari raya ini yang paling agung itu Idul Adha. Walaupun di Pekanbaru lebih diagungkan Idul Fitri. Kalau di Pekanbaru umumnya di Indonesia lebih agung Idul Fitri. Tidak cukup 1 setel, paling tidak 3 setel. Kalau Idul Fitri hari lagi menjelang Ramadan,
Paling-paling lontong campur mie siram dengan gulai nangka. Itu dah selesai itu. Fakta di depan mata itu. Jadi tidak boleh kita Ustaz mempersiapkan makanan sekaligus baru baju baru pada Idul Fitri itu. Boleh, memang dianjurkan itu berbaju baru pada Idul Fitri itu. Siapkan makanan sarana bersilaturahmi. Cuman kalau boleh, janganlah Idul Fitri diagungkan sementara Idul Adha dianaktirikan. Nah, itu yang kurang baik. Karena Allah memuliakan Idul Adha itu lebih daripada Idul Fitri. Di mana kelebihan Idul Adha dibanding dengan Idul Fitri? Kalau Idul Fitri itu bapak dan ibu hakikatnya cuma satu hari aja itu. Satu Syawal haram hukumnya berpuasa. Karena merayakan Idul Fitri. Hari kedua itu sudah dianjurkan lagi puasa. Satu hari cuman. Kalau Idul Adha itu haram berpuasa 4 hari. Mulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, 12, 13 Zulhijjah puasa. 4 hari itu Idul Adha itu haram berpuasa. Kedua, takbirnya pun kalau Idul Fitri cuma 1 hari akhir Ramadan kumandangkan takbir, agungkan asma Allah besar hari raya. Tidak ada lagi takbir syiar. 10 Zulhijjah sampai hari Tasyrik dianjurkan banyak bermusola. Sehabis sholat fardu itu diajak jemaah bersama. Itu ajaran agama. Kemudian yang ketiga, kalau Idul Fitri supaya meriah hari raya Idul Fitri itu disantuni fakir miskin. Jangan sempat ada umat Islam yang susah tentang nafkah karena merayakan Idul Fitri. Kumpul zakat fitrah bagi orang-orang susah. Kasih kebahagiaan mereka. Makanya fitrah itu dikhususkan Rasul untuk orang-orang miskin. Zakatul fitrah tuhratul lis-shaim wa tu'matul lil masakin. Zakat fitrah itu pembersih bagi orang yang berpuasa, menjadi hidangan bagi orang-orang miskin. Tapi kalau Idul Fitri yang dibantu, yang dibagi itu cuma orang-orang miskin. Orang kaya tidak boleh dapat, pengusaha tidak dikasih, kepala daerah tidak dikasih, kepala kantor, kepala bagian, kepala seksi, segala kepala tidak dikasih. Khusus orang-orang miskin. Tapi kalau Idul Adha dibagi seluruh umat Islam daging kurban yang disembelih. Oh, dibagi Pak. Yang dapat apalagi yang miskin, pejabat dikasih, apalagi rakyat, semua dikasih. Disuruh pesta akbar umat Islam sedunia dalam rangka merayakan Idul Adha. Makanya nampak kalau sudah akhir 10 Zulhijjah sore-sore itu Pak, Masya Allah, berubah aroma udara itu. Berubah Bu. Mulai dari aroma rendang Bukit Tinggi sampai dendeng Payakumbuh sampai sop tulang. Tapi sop tulang jangan sop tulang Tapanuli Pak, sop tulang bahasa Indonesia. Oh, aromanya luar biasa. Kenapa? Rayakan Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu skalanya kecil. Satu RT, satu RW paling-paling, satu jemaah masjid dan musola merayakannya yang disebut dengan halal bihalal. Paling satu kota, kalaupun ada di BKMT, karena ibu-ibu ada BKM Kota Pekanbaru. Kalau bapak-bapak tidak ada BKMT bapak-bapak Kota Pekanbaru. Makanya ibu-ibu yang skalanya sampai sekota, skalanya kecil. Tapi kalau Idul Adha skala internasional, wajib kumpul seluruh dunia, minimal perwakilan masing-masing negara. Tanggal 9 di Arafah, malam tanggal 10 di Muzdalifah, 10, 11, 12, 13 di Mina,
baru rame-rame berangkat ke Masjidil Haram menunaikan tawaf ifadah dan sa'i haji tahallul, itu dalam rangka merayakan Idul Adha. Inilah yang diungkapkan Allah, wa may yu'azzim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan syiar agama Allah, itulah tanda hati yang bertakwa. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita rayakan Idul Adha ini dengan harapan kita digolongkan Allah di golongan hamba-hamba yang bertakwa. Itu pesan Al-Quran. Agungkan sesuatu yang diagungkan Allah, Allah akan mengagungkan kita. Muliakan sesuatu yang dimuliakan Allah, Allah akan memuliakan kita. Allah memuliakan Idul Adha, kita muliakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang min taqwal qulub. Jadi bagaimana memuliakan dan merayakan Idul Adha itu, Ustaz? Yang pertama, paling tinggi nilainya menunaikan ibadah haji. Oh, itu paling tinggi nilainya itu, Pak. Modalnya pun puluhan juta. Waktunya pun 40 hari. Perjuangannya pun dahsyat. Tapi imbalannya kata Nabi kita, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang tepat selain surga. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saudara-saudara kita yang dapat giliran memenuhi panggilan ilahi menunaikan haji tahun ini, sudah pada berangkat menuju dua tanah haram. Tentu sebagai saudara seiman dan syakidah, kita ikut mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka selamat, diberikan Allah kekuatan zahir dan batin, sukses melaksanakan ibadah haji, mulai dari rukun, wajib dan sunat-sunat haji. Mudah-mudahan kembali lagi ke tanah air dengan selamat, memperoleh predikat haji yang mabrur. Bagi kita yang tidak berangkat tahun ini, karena nampaknya kalau yang hadir ini untuk tahun ini tidak berangkat lagi ini, karena udah habis jemaah Pak, tidak ada lagi yang mau berangkat. Untuk tahun ini kayaknya tidak berangkat lagi. Tapi kita tetap berdoa, berusaha. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu agar kita mampu menunaikan ibadah haji, baik yang sudah pernah, terutama yang belum pernah. Kenapa terutama yang belum pernah? Karena kalau yang sudah pernah, Bu, itu tuntutan kerinduan. Tapi kalau yang belum pernah, tuntutan kewajiban. Kewajiban. Karena banyak orang menyangka kalau ibadah haji itu ibadah nempel. Sehingga kalau mau pergi, kalau tidak mau pergi, tidak usah. Ini berbahaya ini, Pak. Sangat berbahaya. Sedangkan ibadah haji itu ibadah inti dalam Islam. Sehingga dia disebut rukun. Apabila rukun gugur, tujuan tidak sampai. Sama dengan sholat. Sholat itu rukunnya 13. Kalau salah satu rukun gugur, sholat tidak sah. Sama dengan Islam. Islam itu rukunnya 5. Kalau salah satu rukun gugur seperti haji, Islamnya tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Makanya man kana lahu sa'ah falam yahud falyamut. Haji, kalau mati tinggal pilih mati Yahudi atau mati. Ini sangat kita khawatirkan kejadian. Jadi bagaimana caranya Ustaz kaitan dengan haji? Andai kita mati, janganlah sempat mati di luar Islam. Karena kalau mati di luar Islam, Pak, neraka selama-lamanya.
lain kalau mati di luar Islam. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Yang pertama, jangan putus niat. Niat terus mau menunaikan ibadah haji. Berniat terus. Kadang-kadang niat ini tidak datang ini. Kenapa? Tidak datang niat itu. Gaji suami aku ada 2.500.000 per bulan, 3 juta Ustaz, tekor 500 per bulan. Gimana mau niat haji? Supaya niat itu kuat, jangan lihat kemampuan kita, tapi kajilah kuasa Allah. Kuasa Allah tidak terbatas. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Makanya orang yang pergi haji itu tidak semua orang kaya itu Pak, tidak. Banyak orang susah itu, banyak orang miskin di luar jangkauan akal, kayaknya tidak akan pergi dia haji dibanding dengan orang yang berduit, tapi dia yang pergi haji. Kenapa? Allah berkehendak. Berapa banyak orang pergi haji tidak orang kaya? Ya, ada kemarin dulu berapa tahun yang lalu di Jalan Pahlawan ini, cuman tukang jual daun Bu, daun pisang, pergi haji bapak tuh sama ibu tuh. Masya Allah, di luar jangkauan akal. Kawan saya termasuk siapa? Latif Lutfi namanya, Jalan Hang Tua. Kerjanya nyapu pasar, nyapu jalan itu, pergi haji. Kok bisa? Allah berkehendak. Makanya jangan pandang kemampuan kita, lihat kuasa Allah, niat kuat untuk menunaikan ibadah haji. Satu. Yang kedua, supaya tertutup kewajiban, setelah niat, usaha. Usahalah dua usaha ini. Satu, usaha cari rezeki. Yang kedua, usaha hidup sederhana. Sisakan sebagian rezeki untuk menunaikan ibadah haji. Usaha itu wajib tuh. Yang paling berat itu usaha nomor 2 ini. Usaha hidup sederhana. Kalau usaha cari rezeki, tidak diajak pun, taunya manusia cari rezeki. Sedangkan yang tidak manusia aja cari rezeki. Loh, iya Pak, coba tengok yang tidak manusia itu. Yang namanya kambing, yang namanya kucing, yang namanya biawak, yang cari rezeki itu. Yang agak berat itu yang nomor 2 ini. Di samping berusaha cari rezeki, berusahalah hidup sederhana. Sisakan sebagian rezeki untuk ibadah haji. Karena Bapak dan Ibu, waktu belum banyak rezeki itu, tidak jauh perjalanan. Waktu sedikit rezeki itu, pandangan mata pun terbatas. Tapi kalau sudah banyak rezeki itu, perjalanan makin panjang. Yang nampak pun makin banyak, keinginan pun meluap-luap. Akhirnya tidak sedikit manusia setelah dapat rezeki mengedepankan kemewahan, membelakangkan kewajiban. Ini yang bermasalah ini. Dan daftar haji Pak, belum Ustaz, tidak ada duit Ustaz. Tapi mobilnya Pajero Pak. Oh Pajero, cash. Apa lagi? Apa namanya itu? Ya koyak kertas lah. Pajero. Kan mahal itu Pajero Pak. Berapa harganya itu? Ada 300. Coba 700. Tapi butuh Ustaz, mau kerja, alat jalan, mau ke sana. Silahkan Pak, kalau kebutuhan belilah mobil. Tapi sifatnya sederhana. Belilah Avanza, belilah apalagi yang sederajat. Pokoknya yang sederhana lah. Saya masalah mobil ini tidak berapa hafal saya mobil-mobil yang mana yang apa ini. Pokoknya belakangkan dulu kemewahan. Jadi tidak boleh kita pakai mobil cantik Ustaz, tidak boleh Pak. Memang karunia itu untuk dinikmati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cuman dahulukan dulu kewajiban. Kalau masih ada rezeki, silakan. Jangankan Fortuner, Alphard juga boleh Pak, silakan. Tapi tutupi dulu kewajiban. Ini ditengok ibu tuh Masya Allah, kayak toko emas berjalan Bu.
Di jarinya semua jari berisi cincin emas. Di telinganya bergantungan emas. Tidak cuma di telinga, di hidungnya pun ada juga. Ada di jarinya sampai pergelangan ke siku. Gelang kalung lagi, mulai yang pendek kayak roti putar itu yang besar, sampai sedang, sampai panjang kayak apa, rantai babi. Di situ bergantungan emas kuning, sampai bengkok leher ibu tuh. Belum haji bu, belum daftar bu, tidak ada duit Ustaz. Takut kita Pak kena ancaman alhaakumut takasur. Bermegah-megah telah melalaikan mereka. Ini yang dikhawatirkan. Kalau mati tidak sah, mati dalam Islam. Kenapa? Mengedepankan kemewahan, membelakangkan kewajiban. Makanya tolong disampaikan ini Bu sama anak-anak kita. Tolong. Kenapa? Ini kewajiban kita ini, menyampaikan ini. Masalah diikutinya atau tidak diikutinya, kewajiban kita selesai. Sampaikan. Jangan dahulukan kemewahan, belakangkan kewajiban. Tapi kalau sudah didaftar haji, masih ada rezeki, silakanlah Pak. Bikinlah mobil cantik itu. Ciptakanlah rumah mewah itu. Tapi dahulukan dulu kewajiban. Dia khawatirkan kalau kemewahan itu insya Yahudian wa inkana Nasranian. Kalau mati tinggal pilih mati Yahudi atau mati Nasrani. Baru yang ketiga, jangan lupa berdoalah kepada Allah. Doa itu silahul mukmin kata Nabi. Senjata orang beriman itu doa itu. Berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan dikabul Allah. Kalau sudah niat kuat, usaha cari rezeki dan hidup sederhana juga sudah dilaksanakan. Doa sudah dipohonkan. Tidak juga berangkat ibadah haji. Kalau mau mati pun silahkanlah Pak. Mati dengan senyum. Mati di sisi Allah dengan husnul khatimah. Jadi kaitan merayakan Idul Adha Ustaz, tidak sanggup dengan ibadah haji? Turun. Tidak sanggup puluhan juta haji. Turun menjadi 2 juta sekian. 2.800.000. Untuk munawarah. 2.800.000 kurban. 27,5. Karena agama itu tidak menuntut di luar batas kemampuan manusia. Tidak sanggup puluhan juta. Turun, rayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban. Bikinlah dulu 2.800.000, 2.900.000. Ini juga tujuan meraih takwa. Tujuan menuju sorga. Tidak sanggup tuntutan banyak. Tuntut agama kecil. Kalau banyak diberikan Allah karunia, banyak tuntutan agama. Sedikit karunia dikasih Allah, sedikit tuntutan agama. Tujuannya sama. Mencapai ridha Allah, mencapai predikat takwa, menuju surganya Allah. Haji juga akan ke sana tujuannya itu. Kurban juga. Makanya kurban itu juga takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Juga menuju surga tujuan. Apa buktinya menuju surga kurban itu Ustaz? Kita lihat di hadis Nabi Pak mengatakan, kalau orang berkurban itu akan diampuni segala dosanya sebanyak bilangan bulu hewan kurban yang disembelihnya. Allah berikan pahala kepada orang yang berkurban itu sebanyak bilangan bulu hewan kurban yang disembelihnya sebelum tetesan darah yang pertama menyentuh bumi. Kalau sudah ampunan dosa, diberikan pahala, kan memuluskan jalan lain menuju surga. Memuluskan jalan Pak. Kalau banyak pahala itu, fahuwa fi 'aisatir radiyah. Baginya kehidupan yang sangat bahagia pada kehidupan akhirat. Makanya Nabi berjanji, orang yang berkurban diberikan pahala sebanyak bilangan bulu hewan kurban yang disembelihnya. Ini kan menunjukkan sesuatu yang tidak diketahui manusia jumlahnya itu. Kalau Nabi berkata sebanyak bilangan bulu hewan kurban yang disembelihnya,
Tidak tahu manusia berapa jumlahnya itu. Siapa pula yang tahu berapa jumlah bulu hewan kurban itu? Jangankan semua bulunya, Pak. Ekornya aja tidak diketahui itu. Apalagi kurbannya kambing biri-biri. Kayak apa menghitungnya itu? Berarti kan seolah-olah Nabi berkata, Allah berikan pahala bagi orang yang berkurban yang tidak diketahui manusia jumlah pahalanya saking banyaknya. Cuman Allah dan malaikat yang tahu itu. Toh menuju surga juga. Kalau pahala yang menghalangi kita masuk surga itu dosa. Malah Allah ampuni dosa orang yang berkurban itu sebanyak bilangan bulu hewan kurban yang disembelihnya. Gugur dosa itu. Malah tidak cuma itu Bapak dan Ibu. Dalam sebuah hadis lagi Nabi berkata, kurban yang disembelih orang-orang yang beriman itu nanti di akhirat menjadi kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lewat hadis Nabi, fahassin duhayakum fa inna yaumal qiyamati matayakum. Baguskan kamulah kurban kamu karena nanti pada hari kiamat dia akan kelak menjadi kendaraan bagi kamu. Mulus jalan ke surga. Pahala diberi, dosa diampuni, dijadikan pula kendaraan nanti di akhirat. Fahassin duhayakum fa inna yaumal qiyamati matayakum. Baguskan kamulah kurban kamu karena nanti di hari kiamat itulah kelak menjadi kendaraan bagi kamu. Makanya Bapak dan Ibu, kalau orangnya beriman, mampu dia, dipandangnya kehidupan akhirat itu pasti, tidak tega dia tidak melaksanakan ibadah kurban. Tidak sanggup dia, Pak. Kenapa? Perlu kendaraan di dunia jauh lebih penting kendaraan di akhirat. Kalau di dunia ini tidak punya kendaraan masih banyak solusi, Pak. Mau berangkat ibu ke pasar Kodim, tidak ada kendaraan. Telepon ojek, datang Pak, ada solusi. Mau ke pesta, tidak ada kendaraan, numpang sama tetangga, sampai juga. Mau berangkat ke Panam, telepon taksi, datang. Mau pulang ke Bukit Tinggi, naik. Mau ke Medan, naik AES, sampai. Ada solusi. Orang tua kita dulu tidak pakai kendaraan di kampung sana, Pak. Tapi sampai juga kemana dia hajatkan. Di akhirat tidak ada NPM, Pak. Tidak ada. Tidak ada bus ALS. Purnama Raya pun tidak ada. Purnama Raya kan daerah Pariaman itu. Taksi tidak ada. Wajib kendaraan pribadi. Berapa jauh perjalanan di sana, Ustaz? Minimal 9.000 tahun. Kalau mau jalan kaki, silahkan Bu, 9.000 tahun. Dari mana pengambilannya itu, Ustaz? Kata Nabi, perjalanan dari mahsyar ke mizan itu 1.000 tahun. Setelah bertimbang di mizan, melewati jembatan Sirat sebanyak 8 jembatan. Di bawah jembatan jurang neraka. Makanya neraka itu 8 tingkat, 8 sirat. Di ujung jembatan yang ke-8 baru sampai ke taman sorga. Masing-masing jembatan 1.000 tahun. Di atas sirat 8.000 tahun. Dari mahsyar ke mizan 1.000 tahun. Berarti kalau mau jalan kaki 9.000 tahun. Disinilah dituntut kendaraan di akhirat itu. Sampai Nabi sangkin sayangnya dia ke kita. Fahassin duhayakum. Baguskan kamulah kurban kamu. Fa inna yaumal qiyamati matayakum. Karena nanti di hari kiamat itu sama. Ada yang barangkali naik sepeda. Karena cuma sekali berkurban dia duitnya banyak. Ada yang sama sekali tidak pakai kendaraan, jalan kaki. Memikul dosa yang sangat banyak. Baru 2 langkah di sirat itu sudah ditarik dosanya masuk ke jurang neraka. Lewat menuju surga itu
Ya kayak di dunia ini, sesuai dengan amal ibadahnya. Ada yang pakai Vario barangkali. Mungkin ada yang pakai Nmax, ada yang pakai Avanza, ada yang malah ada kata Rasulullah yang lewat di mahsyar itu kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar. Subhanallah. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata sahabat, mereka lah yang mendapat halawatal iman. Bagaimana itu halawatal iman ya Rasul? Ayyakunallah wa rasulahu ahabbu ilaihi min waladihi wa walidih. Cintanya kepada Allah dan Rasul melebihi cinta kepada anak dan kedua orang tuanya. Lewat di mahsyar seperti kilat yang menyambar. Tidak tahu dia di mana mahsyar itu, tidak tahu dia di mana mizan itu, tidak tahu dia di mana sirat itu. Sekali terbangkan Allah sampai ke taman sorga. Makanya di sana tergantung seberapa iman dan pembuktian iman seseorang. Karena itulah saya ungkapkan tadi, kalau dia orang beriman, tidak akan sanggup dia tidak berkurban kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu jangan dipaksa, Bu. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan dirimu kepada kebinasaan. Nanti belum giliran mampunya dimampukannya. Sekali gajian suaminya, daftarkan langsung kurban. Besok udah utang beras ibu tuh di kedai, utang cabai, utang garam, gara-gara kurban. Oh, itu tidak diizinkan agama dah. Tidak boleh, karena agama itu menyuruh sesuai dengan kemampuan manusianya. Jadi sedihlah Ustaz, orang miskin tidak ada kurbannya nanti di akhirat, tidak ada kendaraannya Ustaz. Jangan khawatir Bapak dan Ibu. Kalau betul dia tidak mampu, Nabi kita junjungan alam yang mulia yang sangat cinta kepada umatnya itu sudah membikinkan kurban bagi umat-umatnya yang tidak mau berkurban, yang tidak mampu berkurban. Makanya kalau Nabi itu berkurban, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min Muhammad, terimalah menjadi kurban Muhammad. Di sisi lain, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min ummati Muhammad, terimalah menjadi kurban umat Muhammad. Yang tidak mampu sudah dibikinkan Rasul kurbannya itu. Jangan khawatir, kalau yang ditakutkan, tahu dia kalau dibikinkan Rasul kurban umatnya, aku numpang di kurban Rasul aja lah katanya. Akhirnya dari Rasul tidak dapat, dari dirinya pun tidak dapat. Jalan kaki Bapak itu 9.000 tahun. Makanya tolong lakukan kurban, bagikan. Tapi pesan saya kepada Bapak dan Ibu, yang pertama tolong ikhlas. Jangan takut rugi. Tidak akan rugi orang yang haji dan kurban selama haji dan kurbannya ikhlas. Itu dijamin agama itu. Tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Tidak ada orang yang pergi haji dengan ikhlas, menunaikan ibadah kurban dengan ikhlas, merosot rezekinya jatuh miskin, dia itu tidak ada. Oh, tidak ada itu Pak. Ditolong Allah itu. Datang rezeki min haitsu la yahtasib, karena sudah jaminan agama. Tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak mengalami kerugian, tapi dengan catatan ikhlas. Jangan ngomel pula. Ada juga yang kayak gitu Pak. Udahlah kurban, dikasih sama penitia kresek hitam. Sepanjang jalan mah digoyangnya ini. Paling 2 kilo ini. 2.750.000 ini tuh. Paling 2 kilo. Masya Allah. Hilang pahalanya Pak. Makanya lakukan dengan ikhlas. Jadi kalau tidak mampu juga Ustaz, haji tidak, kurban pun tidak, tapi mau ingin juga merayakan Idul Adha, mudah dalam agama Bu. Kalau tidak mampu haji, tidak mampu kurban, makanlah daging kurban itu dengan ikhlas. Itu sudah termasuk merayakan Idul Adha. Indah agama itu Pak. Makan daging kurban aja itu menjadi pahala.
Tapi dengan catatan ikhlas. Apa maksudnya ikhlas? Pertama, terimalah, jangan ngomel tadi, Bu. Karena yang paling banyak ini ibu-ibu yang ngomel-ngomelin ini. Tapi bukan ibu yang di Munawwarah. Nggak dikasih lah rezeki. 8 on paling ini. Sampai di rumah dikomentari itu setiap potongan daging kurban itu. Daging nomor 2 kayaknya ini. Tulang kok ndak ada sedikit pun dagingnya, gimana mau ngesopnya ini. Ini perut-perutnya kotor kali penitia ini. Ini dikomentari tiap potongan kurban. Sudahlah dikasih rezeki ngomel lagi. Terima dengan ikhlas, sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Masaklah sesuai dengan selera. Makanlah daging kurban itu. Begitu makan dengan kenyangnya, ucapkan alhamdulillah. Doakan orang yang berkurban dah makan kenyang, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, sudah saya nikmati daging kurban hamba-hambamu yang berkurban. Terimalah ibadah kurban mereka ya Allah. Berikan mereka kesehatan zahir dan batin. Yang ketiga, berikan mereka rezeki yang berlimpah. Mudah-mudahan tahun besok mereka ikut menunaikan ibadah kurban. Termasuklah itu dengan ikhlas. Doakan orang yang berkurban itu. Itu perintah Allah. Fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau orang memberikan kebaikan kepadamu, balas dengan kebaikan yang lebih atau minimal sama. Diberikan orang ke kita kurban, jangan lagi balas dengan daging. Daging lebih banyak dia punya dari kita. Balas dengan doa. Memang orang yang berkurban itu tidak minta dibalas, Pak. Allah yang menganjurkan balas dengan doa. Ya Allah, terimalah ibadah kurban mereka. Berikan mereka kesehatan zahir dan batin. Kemudian yang ketiga, limpahkan rezeki buat mereka. Mudah-mudahan tahun besok mereka ikut menunaikan ibadah kurban yang sama. Sempurnalah tugas kita merayakan Idul Adha itu, Bu. Cuman pesan saya kepada yang berkurban, terutama penitia, mana tahu daerah kita ini daerah yang elit-elit masyarakatnya, kelas menengah ke atas warganya, tolonglah bagikan kepada orang-orang miskin. Karena kata Al-Quran, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, makanlah daging kurban itu, tapi sebagiannya tolong berikan kepada orang-orang miskin. Dikhawatirkan Bapak dan Ibu, kalau orang-orang kaya, orang mampu cuman yang menikmati daging kurban itu, tidak sampai kepada kesempurnaan. Karena tujuan paling utama fitrah dan daging kurban. Kalau boleh jangan tidak ikut orang miskin, ikutkan mereka. Makanya ada daerah-daerah yang elit, yang lumayan ekonominya kelas menengah ke atas, bikin 200 kupon. Tapi tambahlah 15 kupon atau 10 kupon. Cari daerah-daerah terpencil di mana warga yang tidak kebagian kurban. Ikutkan mereka menikmatinya supaya sampai wa at'imul ba'isal faqir. Sempurna tujuan kurban kita itu. Ada Pak daerah-daerah yang susah, yang berkurban sangatlah minim sekali, tidak terjangkau oleh warga. Cuman 4 orang yang berkurban, 4 kambing, bentuk juga penitia. Penitianya paling tidak 10 orang, 15 orang. Potonglah sama penitia. Cincang, sesudah dicincang tentu pembagian berikutnya. Yang pertama bagiannya yang diutamakan itu pengkurban, udah jelas dia pula yang berkurban. Baru siapa lagi? Pekerja, bagi pula pekerja. Masih siapa lagi? Tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT dan seluruh jajarannya, pengurus masjid atau sosial kematian. Bagi siapa lagi?
Banyak yang dapat kurban dibawa pulang. Ibu-ibu dimasak sesuai dengan seleranya. Ada yang di sop, ada yang direndang, ada yang di sate, ada yang di dendeng. Sadarlah kita Pak, kalau namanya aroma masakan itu tidak mungkin berkurung di rumah itu aja. Dibawa angin ke sana, dibawa angin ke sana, dibawa angin ke sana. Terhiruplah fakir miskin. Menyengatlah di hidung anak yatim. Jangan-jangan mamaku pun sudah masak daging ini hari raya haji. Lari dia ke rumah. Ditengoknya tempat nasi, dibukanya. Terong yang direbus sama walu jipang. Ada di situ rimbang. Nggak masak daging mamanya, Mak. Ini kan lebaran haji. Sakit hati mamanya. Merintih anak tuh. Inilah yang dikhawatirkan menjadi bencana buat kita. Di satu sisi berlebih daging, di sisi lain banyak yang tidak kebagian daging. Sakit hati mamanya. Kenapa secepat itu suami aku kau panggil ya Allah? Kenapa semiskin ini kami kau ciptakan ya Allah? Ini yang berbahaya itu Pak. Sementara di kota Pekanbaru berlebih daging itu Pak. 3 bulan tidak diambil-ambil ibu itu dari freezer. 3 bulan. Orang 5 orang yang berkurban. Kadang satu keluarga itu 1 sapi. Yang termasuk freezer. Jarangnya masak di rumah. Nah, telepon aja nya. Tolong bawa ayam penyet, katanya dah datang. Tolong bawa ini datang. Di satu sisi berlebih daging, di sisi lain merintih tidak dapat daging. Apa ndak khawatir kita bapak dan ibu diponis Al-Quran? Aro'aitan lazi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Fazalikal lazi yadu'ul yatim. Itulah orang yang meninggalkan anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tak peduli makanan orang miskin. Makanya saya bilang tadi, 200 kakak warga, boleh lebihkanlah 10 kupon. Cari daerah mana. Masa ndak ada yang tahu jemaah Munawarah daerah terpencil yang susah warganya. Kirim ke sana anak muda, tolong jumpai pengurus musolanya atau Bapak RT-nya. Pak RT ini dari kami Munawarah, ada 10 kupon ini. Tolong Pak, yang 1 kupon ini untuk Bapak. Yang 9 kupon ini kami minta tolong. Tolong sampaikan ke warga kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Dibagi sama Pak. Dia pun senang dia itu Pak, dapat 1 kupon dia. Apalagi kupon Munawarah itu banyak-banyak dagingnya itu. Dibagi sama bapak tuh orang-orang miskin. Dimasak sama ibu tuh Bu. Makan dia sama anaknya dengan lahapnya. Sudah 4 bulan tidak pernah makan daging. Keringat anak tuh. Kenyang makannya. Dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang. Termasuk manusianya. Orang yang dirindukan sorga. Mut'imul ji'an. Memberi makan orang yang lapar. Menyenangkan orang yang susah. Termasuk orang yang dirindukan sorga. Kalau makanan itu Bu, alah, tidak usahlah terlalu congok kita. Sampai sini aja itu. Sampai sini. Tapi kalau pemberian itu, sampai ke hadrat yang kuasa. Sampai kita bawa nanti ke akhirat itu. Kasih sayang dengan orang-orang susah. Mudah-mudahan Idul Adha yang akan datang ini dapat kita rayakan, kita agungkan, kita besarkan sesuai dengan kemampuan kita. Mampu haji, alhamdulillah. Tidak mampu haji kurban, tidak mampu kurban ikut meramaikan, tidak mampu juga berpuasa pada 10 9 Zulhijjah, berpuasa 8 Zulhijjah, berbanyak takbir malam Id. Banyak kali yang bisa kita lakukan dalam rangka mengagungkan Idul Adha yang sangat mulia ini. Selamat merayakan Idul Adha. Mudah-mudahan hari raya yang agung ini membawa kesan takwa buat kita semua. Ini yang dapat saya ungkapkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pengajian kita di Ba'da subuh ini bersama Ustadz Tambatua di Masjid Al-Munawarah Pekanbaru. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat
untuk kita semua. Kita akhiri. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.